Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua. Sebelum kita masuk ke dalam proses diskusi kelompok kami, maka izinkanlah kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Ini saya, perkenalkan nama saya William Sai dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Bramantio Siwe. Perkenalkan, nama saya Maria Dionisia Bagus. Perkenalkan, nama saya Alexandra. Sekian perkenalan dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi presentasi. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan pada siang hari ini kita akan berkumpul kembali untuk membahas tentang tahapan perancangan kontrak. Tentu dalam sebuah kontrak terdapat 4 tahapan penting. Keempat hal tersebut meliputi yang pertama, identifikasi para pihak, merupakan awal dari tahapan penting dalam pembuatan kontrak. Yang kedua, masuk dalam penelitian awal aspek tertarik. Setelah melakukan penelitian awal aspek tertarik, tahapan selanjutnya merupakan pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Setelah membuat MOU, yang terakhir melakukan negosiasi. Tentu berkaitan dengan tahapan-tahapan ini, tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tio. Oke, baik. Jadi kita langsung saja masuk pada tahap pembuatan rancangan kontrak yang pertama, yaitu tahap yang pertama mengenai identitas para pihak. Pada tahap ini kita mau menentukan begitu tentang siapa-siapa saja yang berhak dan yang berhak secara hukum untuk dapat melakukan perancangan suatu kontrak begitu. Semuanya ini diatur di dalam peraturan selanjutnya itu dia diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pada pasal tersebut yang menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdiri atas 4 syarat, yaitu dua syarat subjektif dan 2 syarat objektif. Syarat subjektif yang pertama adalah mengenai kesepakatan para pihak. Jadi pada tahap ini tentunya para pihak terlebih dahulu sudah menyepakati terkait apa yang ingin mereka sepakati untuk membuat suatu kontrak gitu. Sedangkan pada tahap subjektif yang kedua itu mengenai kecakapan dalam hal ini berkaitan dengan umur. Apakah dari segi umur mereka sudah layak melakukan satu kontrak, dan juga selain daripada itu dapat dilihat apakah mereka ini yang melakukan perjanjian, apakah mereka dalam keadaan sehat atau mereka dalam keadaan sehat dan tidak sedang berada dalam keadaan gangguan jiwa. Yang kedua, ada syarat objektif yang terdiri atas 2 syarat objektif. Syarat objektif yang kedua itu adalah adanya suatu hal tertentu. Jadi adanya suatu hal yang ingin para pihak itu sepakati untuk selanjutnya nanti dituangkan ke dalam kontrak. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Jadi para pihak itu tuh harus menyepakati atau ingin membuat kontrak mengenai suatu hal yang halal. Suatu hal yang halal ini dalam hal ini dia tuh tidak berkaitan atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu saja mengenai identitas para pihak. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Identifikasi masalah. Hal yang berikutnya adalah bagaimana aspek awal yang terkait. Yang pertama mencakup tentang hak dan kewajiban para pihak. Yang kedua mencakup tentang konsekuensi yuridis yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan force majeure, tentang hal-hal khusus yang akan dibuat dalam kontrak. Baik, saya akan membahas mengenai negosiasi. Yang pertama ada pengertian negosiasi. Menurut Priyatana Abdul Rashid, negosiasi adalah suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain untuk mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, yang diartikan dengan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi lain. Dengan kedua definisi di atas, negosiasi dikonstruksikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Berikut jenis-jenis negosiasi. Ada 2 corak negosiasi, yaitu negosiasi dengan perundingan lunak dan negosiasi dengan perundingan keras. Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik atau cool fighting. C. Pedoman dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi. Negosiasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan adanya kesepakatan tentang objek perjanjian dan substansi kontrak yang akan dibuat oleh para pihak. Untuk itu, harus diketahui pedoman dalam negosiasi. Peter Mahmud mengumumkan 5 pedoman dalam negosiasi. Yang pertama, misalkan antara pribadi dan masalah. Kedua, fokuskan pada kepentingan sisi. Yang ketiga, temukan opsi-opsi keuntungan kedua belah pihak. Yang keempat, tegaskan kriteria mengenai tujuan
yang kelima, ketahui alternatif terbaik yang dapat dinegosiasikan. Dr. Mahmud mengemukakan 3 hal yang esensial dan dalam negosiasi, yaitu yang pertama, negosiasi berfungsi sebagai alokasi posisi di antara para pihak. Yang kedua, kepribadian negosiator mempengaruhi posisi pihak yang diwakilinya. Dan yang ketiga, prinsip dan aturan hukum akan mewarnai negosiasi. Terima kasih. Jadi dalam tahap negosiasi ini ada 2 tahap yang dilakukan oleh negosiator dalam melakukan negosiasi terhadap kontrak, yaitu yang pertama tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di sini ada 8 tahap persiapan dan pelaksanaan. Satunya, yang pertama yaitu menguasai konsep atau rancangan. Yang kedua, menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan referensi dengan apa yang diperjanjikan. Yang ketiga, memahami betul apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, mengidentifikasi solusi atau poin-poin dari potensi menjadi masalah yang dipermasalahkan. Yang keenam, mengantisipasi solusi apa atau poin-poin yang berpotensi pada masalah yang dipermasalahkan serta didiskusikan solusi tersebut terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, membuka percaya diri. Yang kedelapan, sedapat mungkin agar negosiasi dilakukan di kantor atau di tempat dipilih negosiasi tersebut. Itu adalah tahap negosiasi, 8 tahap negosiasi, mulai dari persiapan dan pelaksanaan. Kedua, tahap perancangan kontrak. Salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak yaitu tahap perencanaan kontrak. Ada 5 tahap dalam perencanaan kontrak Indonesia. Sebagian dikemukakan ini, yang pertama, membuat draft kontrak. Draft kontrak merupakan naskah atau konsep kontrak yang dirancang oleh para pihak. Masing-masing nantinya akan menyodorkan konsepnya kepada pihak lain untuk dikaji secara mendalam. Yang kedua, saling menukar draft kontrak. Setelah draft kontrak yang dibuat oleh masing-masing telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah saling menukar draft kontrak yang telah dibuatnya. Tujuan itu ialah untuk memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draft kontrak yang telah disusunnya. Yang ketiga, perlu adanya revisi. Apabila naskah kontrak telah selesai dirancang, maka salah satu naskah tersebut harus diserahkan kepada pihak lain, apakah pihak pertama atau pihak keduanya. Ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu salah satu pihak bisa melakukan revisi terhadap rancangan kontrak tersebut. Yang keempat, menyelesaikan akhir. Menyelesaikan akhir merupakan upaya untuk membereskan atau menyudahi naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan para pihak telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancangkan. Yang terakhir, penutup. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari tahap perancangan kontrak. Penandatanganan kontrak merupakan wujud persetujuan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Baik, sekian presentasi dan hasil diskusi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada masih kurang-kurang kata, kami harus maklumi. Maka itu kritik dan saran dan masukan dari teman-teman dan Bapak dosen sangat diharapkan untuk kesempurnaan diskusi dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.